Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30 dan Markus 7 ayat 31 24 sampai 30 dan 31 sampai 37. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati. Kami menikmati anugerah-Mu demi anugerah-Mu Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah jiwa kami terus bersyukur kepada Engkau, jiwa kami terus rindu akan Engkau. Bimbinglah kami Tuhan di dalam pembacaan kami, bimbinglah kami di dalam penjabaran kami, supaya kami lebih mengerti akan Engkau melalui firman-Mu. Semakin kami mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati yang mau menyampaikan juga, berkati untuk nanti Pak Lindra boleh juga menyampaikan di bagian ini juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan PA ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Yesus, Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-37 ada dua perikop. Perikop tentang seorang perempuan Sirofenisia dan juga Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Kita akan membahasnya satu persatu, yaitu di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 terlebih dahulu dan 31 sampai 37. Kita akan membaca terlebih dahulu Markus 7 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Bapak Saudara sekalian, Injil Markus ini adalah Injil yang sangat menarik, gitu ya, sangat menarik. Injil Markus itu terkenal dengan Injil yang penuh dengan simbol-simbol. Oleh sebab itu ada banyak yang diceritakan di dalam Injil Markus sebenarnya mengarah kepada hal-hal yang lebih dalam daripada apa yang diceritakan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui Injil Markus ini butuh mungkin effort begitu ya, butuh usaha yang lebih untuk dapat mengerti lebih dalam. Injil Markus ini sudah diawali begitu ya. Markus menulis dengan mengawali bahwa inilah Injil Yesus Kristus. Injil tentang Yesus Kristus begitu ya. Jadi dia mau menceritakan Yesus Kristus, karyanya di setiap bagian. Oleh sebab itu ketika kita membaca bagian ini, kita mencoba untuk mengerti, mengenal Tuhan melalui apa yang disingkapkan melalui kisah ini. Oleh sebab itu kita akan menelaah dengan lebih lagi. Sekali lagi ada banyak simbol di dalam Injil Markus. Dan simbol itu dari yang biasa, dari yang umum mengarah kepada yang khusus. Dari yang duniawi kemudian mengarah kepada yang rohani. Nah, kita mau melihat pada bagian ini gitu ya. Tentang seorang perempuan Siro Fenisia. Jadi kalau kita membaca di bagian ini, di sana dikatakan lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi memang nats bagian ini itu telah diawali begitu ya, di bagian
Markus pasal yang ke-7 di bagian-bagian awal, begitu di bagian awal sampai di bagian Markus 7 ayat yang ke-23, di sana banyak dikatakan tentang hal yang berhubungan dengan najis dan tidak najis. Najis dan tidak najis begitu ya. Jadi ada perdebatan begitu, ada perdebatan mengenai najis dan tidak najis dari orang-orang Farisi, ahli Taurat kepada Yesus. Lah, Tuhan Yesus kayaknya dari sini mau menjawab begitu, apa yang najis dan apa yang tidak najis. Dan disinilah Yesus menunjukkan, Yesus di sana dikatakan dia berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Daerah Tirus merupakan satu daerah begitu ya, satu daerah yang dianggap najis. Satu daerah yang bahkan penduduknya itu dibenci sekali oleh orang-orang Yahudi. Sangat dibenci sekali. Karena di sana dikatakan bahwa di dalam PL sendiri begitu ya, orang di Tirus ini dianggap sebagai para penindas begitu ya, para penindas dari orang Israel. Mereka yang kaya dan kafir, mereka penindas-penindas dari orang Yahudi atau Israel begitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya di dalam konteks begitu ya, ini ada kebencian yang mendarah daging dari orang Yahudi kepada orang yang tinggal di daerah Tirus begitu. Karena mereka yang menganiaya begitu orang-orang Yahudi. Jadi memang ada kebencian begitu, ada kebencian, bahkan orang Tirus itu dianggap najis. Dianggap najis. Jadi karena mereka bukan orang Yahudi, plus ditambah dengan kebencian yang tadi begitu ya. Jadi mereka itu orang Tirus dianggap sebagai anjing begitu. Jadi kita melihat terlebih dahulu ada konteks begitu ya, ada suasana yang memang tidak enak. Tetapi anehnya Yesus sengaja datang ke Tirus begitu. Dia pergi ke daerah Tirus, bahkan ia masuk seorang diri. Jadi dia sengaja memberikan jawaban melalui kisah ini, melalui apa yang dia lakukan. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Ada banyak pendapat yang mengatakan kenapa Yesus kemudian masuk di dalam rumah itu kemungkinan besar sendirian begitu. Dia tidak bersama dengan murid-muridnya. Jadi biasanya begitu ya, ada beberapa penjemah mengatakan Yesus biasanya pergi untuk menyendiri, untuk alone with God. Atau untuk punya waktu tersendiri bersama dengan Bapa. Jadi Yesus sengaja menarik diri begitu ya, untuk tidak menunjukkan keberadaannya karena memang sangat terkenal begitu jadinya. Jadi Yesus tidak bisa punya waktu sendiri. Jadi dalam konteks ini Yesus sedang sendirian begitu. Jadi kemudian perempuan itu seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Entah bagaimana ceritanya, yang pasti dia mendengar tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi kabar tentang Tuhan Yesus tidak bisa ditutupin lagi, kemudian perempuan itu datang sama Yesus. Datangnya sama Yesus, yang dilakukan itu menarik. Lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan ini tidak datang dengan membawa sesuatu, tidak begitu. Perempuan ini tidak datang dengan membawa kata-kata yang manis, tidak. Di sana dikatakan ketika perempuan itu datang begitu ya, dan dia sujud di depan kakinya. The first begitu ya, langkah pertama, the first step yang dia lakukan adalah sujud. Sujud di bawah kakinya artinya menunjukkan apa? Artinya perempuan Siro-Fenisia ini begitu ya. Seorang perempuan Siro-Fenisia ini sujud di depan kakinya. Padahal perempuan ini keturunan Yunani, orang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Seorang perempuan yang di suatu daerah begitu ya. Orang Siro-Fenisia yang dianggap sebagai orang yang najis. Apalagi ini perempuan lagi begitu. Seorang perempuan yang datang kepada Yesus, kemudian dia sujud di depan kakinya untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Nah, perempuan Siro-Fenisia ini memohon supaya Yesus itu mengusir setan daripada anak perempuannya. Bapak Ibu, seorang ibu yang memiliki anak begitu,
Seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, dia mendengar tentang Yesus, kemudian dia datang sama Yesus, dia sujud. Pertama kali dia sujud, begitu. Dia sujud. Nanti kita akan melihat korelasinya sujud dengan bahasa-bahasa yang dia gunakan. Ayat 27 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, perempuan ini minta supaya Tuhan itu mengusir setan dari anaknya. Tapi jawaban Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, serasa perempuan ini meminta sebuah kesembuhan, begitu ya. Meminta kesembuhan, permintaan yang wajar dari seorang ibu, tetapi Tuhan itu tidak meresponnya atau Tuhan tidak merespon tepat seperti yang ibu itu minta. Tuhan tidak lantas berkata, iya anakmu sudah sembuh, kamu pulanglah. Enggak. Tuhan Yesus konsisten begitu ya. Tuhan Yesus sebagai anak zaman, sebagai orang Yahudi begitu ya. Sebagai orang Yahudi tahu banget bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap mereka. Terhadap orang Sirofenisia. Maka Yesus berkata dalam konteks itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Karena dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparnya kepada anjing. Jadi enggak patut, seharusnya buat anak-anak terlebih dahulu, dikasih ke kamu duluan begitu. Enggak boleh kayak gitu. Tetapi uniknya perempuan itu menjawabnya. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi kita melihat perempuan ini begitu gigih begitu. Dia datang kemudian dia sujud. Bahkan ketika dia sujud, Tuhan berkata tidak layak. Kemudian roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Ini kata-kata yang benar-benar tidak enak, seolah-olah anak dari perempuan itu yang sedang kerasukan begitu dan mungkin hampir mati, itu dianggap sebagai anjing. Saudara, ibu mana yang tahan mendengar kata-kata yang seperti itu? Ibu mana yang kemudian mau begitu ya, mendengar kata-kata yang demikian? Tetapi begitu ya, yang menjadi unik, ibu ini begitu ya, ibu ini dengan mengatakan begini, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi perempuan ini tidak bisa menahan begitu, tidak bisa menahan kalau harus menunggu anaknya itu kemudian ya mungkin tidak bisa bertahan lagi. Maka perempuan ini dengan keyakinannya, dengan kemampuannya dia bilang, Tuhan mungkin begitu ya, aku sadar aku tidak bisa didahulukan, aku tidak bisa melewati anak-anak begitu. Tapi anjing itu yang ada di bawah itu makan remah-remah yang dijatuhkan dari anak-anak. Artinya si perempuan ini mau begitu. Perempuan ini tidak ego begitu kemudian marah-marah kepada Tuhan Yesus, enggak. Dia menyadari akan siapa dirinya. Seorang perempuan yang sadar siapa dirinya karena dia adalah seorang Sirofenisia yang memang oleh orang Yahudi dibenci dan dianggap sebagai anjing. Dan perempuan itu tidak menyangkalnya. Perempuan itu tidak menyangkalnya, kemudian marah-marah kepada Yesus. Yesus ini apa-apaan sih? Aku ini minta baik-baik kok nggak ditanggapi dengan baik-baik. Enggak ternyata. Jadi perempuan ini adalah seorang perempuan yang sadar siapa dirinya. Perempuan yang memohon akan belas kasihan Tuhan atas hidupnya. Perempuan yang benar-benar sungguh-sungguh nggak punya apa-apa, hanya mohon belas kasihan Tuhan saja. Dia tidak menunjukkan hartanya yang banyak atau menunjukkan prestasinya yang banyak. Dia datang kepada Yesus, kemudian dia datang dan sujud di bawah kaki Yesus. Ini memberikan gambaran kepada kita, begitu ya. Memberikan gambaran kepada kita, kalau misal di dalam bagian-bagian Alkitab, kita bisa membaca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi perempuan ini menyadari siapa dirinya. Dia adalah seorang perempuan miskin yang hanya bisa meminta belas kasihan Tuhan. Dia tidak merebut bagian
roti untuk anak-anak, tapi dia hanya meminta seperti seorang pengemis, seorang yang miskin yang tidak bisa bertahan hidup lagi. Jadi sekali lagi perempuan ini, si wanita atau perempuan Sirofenisia ini, sekali lagi ini bahasa simbol begitu ya. Ini bukan hanya kisah ini saja, tapi kisah ini juga memiliki arti yang lain begitu. Artinya bahwa perempuan ini ketika dia minta, ketika dia memohon kepada Tuhan, perempuan ini mempunyai kesadaran bahwa aku ini orang yang tidak punya apa-apa. Aku ini orang yang miskin, aku ini orang yang tidak layak. Tapi aku orang yang tidak layak, tapi aku mau begitu. Aku tidak layak menerimanya, tetapi aku mau menerimanya. Jadi ini menarik sekali. Saya merasa itu perempuan itu merasa tidak layak untuk menerima, tetapi dia mau menerimanya. Menerima akan anugerah dari Tuhan itu. Jadi ketika dia dibilang sebagai anjing begitu ya, dibilang sebagai anjing atau anaknya itu dibilang sebagai anjing, tidak patut memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Bapak Ibu ini jelek sekali gitu ya, anak-anak kemudian sama anjing. Anak-anak anjing gitu. Kalau anjing itu piaraan gitu ya, anjing itu barang begitu. Kalau anak-anak kan yang disayang gitu. Tapi perempuan itu sadar siapa dirinya. Sadar bahwa dirinya memang kayak gitu adanya. Bahwa dirinya ini tidak punya apa-apa, bahwa dirinya ini tidak layak terima anugerah Tuhan. Dirinya ini tidak layak, makanya dia cuma minta Tuhan. Gitu. Tapi ketidaklayakannya tidak membuat dia ya sudah diam aja. Enggak. Dia mengejar akan kebaikan Tuhan, dia mengejar akan anugerah Tuhan, seolah-olah membuka ruang kalau Tuhan mau memberikannya. Begitu. Sebuah kepasrahan dan keyakinan bahwa Tuhan jikalau sekiranya mau, istilahnya begitu, Tuhan itu menyembuhkan begitu. Ada permohonan yang begitu tulus, ada permohonan yang begitu ikhlas begitu, ada percaya, ada keyakinan di sana, seorang perempuan yang begitu hebat sekali. Dan ini adalah seorang perempuan Sirofenisia. Bapak Ibu, kalau kita melihat begitu ya, disamakan dengan anjing, mungkin kita akan langsung mikir begini. Siapapun juga tidak akan mau disamakan dengan anjing, kan begitu ya. Ini Tuhan apa-apaan, Tuhan kok ngomong perempuan dianggap sebagai anjing, begitu. Apa Tuhan tidak punya bahasa yang lain, gitu. Kok kasar sekali omongannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di banyak tafsiran, ada banyak sekali. Ada banyak sekali tafsiran-tafsiran yang mau menggambarkan, mau membela. Ada yang bilang begini, oh Tuhan itu waktu ngomong kepada perempuan itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, itu dengan bahasa yang santun katanya. Dengan bahasa yang halus dan lain-lain lah begitu. Tapi Bapak Ibu, halus atau enggak halus, kalau diomong anjing ya pasti enggak enak begitu kan. Wong anjing kok diomongin sebagai anjing kok enak begitu. Enggak bisa begitu kan. Tetapi kita perlu begitu ya, perlu melihat dengan lebih dalam sekali. Kenapa harus pertanyaan kan begini, Yesus bilang begitu aneh begitu. Kok kayaknya enggak pantas kalau Tuhan itu ngomong begitu. Tetapi di sisi lain perempuan itu kok terima. Kalau dia dibilang sebagai anjing, dia tidak membantahnya sama sekali. Dia menerimanya bahkan begitu. Alasannya karena sekali lagi memang begitu ya, memang orang-orang Sirofenisia dianggap begitu sebagai anjing. Dan dia menyadari hal itu. Dan perempuan Sirofenisia ini menyadari bahwa dirinya memang benar kayak gitu. Bahwa dirinya memang tidak layak untuk menerima akan anugerah itu. Jadi menjadi sangat jelas begitu, menjadi sangat jelas bahwa perempuan ini ngerti begitu. Jadi ada kalanya begitu ya, ada kalanya kita menganggap bahwa Yesus ini keterlaluan begitu.
keterlaluan menganggap perempuan sebagai anjing. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir begini. Alkitab itu ditulis bukan dengan bahasa sekarang. Mungkin Bapak Ibu juga lagi mengatakan, loh sekarang sama dulu sama aja, kalau ngomong anjing itu kasar. Iya benar begitu. Tapi begini, Alkitab itu ditulis di dalam sebuah konteks begitu. Dalam sebuah konteks seperti saya gambarkan di awal tadi. Itu sebuah konteks. Dan begitu ya, dan ketika Tuhan itu mengatakan yang demikian, yang agaknya itu sangat-sangat kasar, sekali lagi konteks menjadi penolong bagi kita. Dan seringkali kita melihat gitu ya, melihat kok Yesus menjadi kasar sekali begitu, ngomong perempuan sebagai anjing. Mari kita lihat di dalam banyak bagian Alkitab, Yesus itu berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dia bilang disamakan dengan apa? Dengan kuburan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong orang ahli Taurat sama orang Farisi itu seperti kuburan katanya. Itu juga kasar bukan? Saudara juga pasti kan nggak mau dibilang kayak kuburan gitu. Yesus juga ngomong kepada ahli Taurat, dibilangnya orang munafik. Dia bilang kepada Herodes serigala itu, dia bilang begitu. Artinya apa? Artinya memang ada kebudayaan yang berkembang begitu. Ada kebudayaan yang berkembang dan kita tidak bisa kemudian mengukur kebudayaan itu dengan kebudayaan kita sekarang. Kita perlu masuk ke dalam kebudayaan itu, kemudian kita melihat dengan lebih jelas. Melihat dengan lebih jelas. Kita tidak bisa, oh Tuhan Yesus itu kasar sekali. Di dalam arti saat itu, begitu ya, kata-kata itu, pemahaman tentang perempuan Sirofenisia itu sebagai anjing, orang Sirofenisia itu dianggap sebagai anjing, itu pemahaman yang biasa, begitu. Label yang biasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang seperti itu karena Tuhan Yesus punya maksud. Nah ini yang menjadi penting. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak perempuan ini atau bahkan perempuan ini dianggap sebagai anjing, ada satu hal yang mau ditegaskan oleh penulis yaitu Markus. Apa yang mau ditegaskan? Yang mau ditegaskan adalah masalah kelayakan. Kelayakan artinya apa? Bahwa orang di luar Yahudi, begitu, non Yahudi, begitu, adalah orang-orang yang sebenarnya bukanlah penerima janji Tuhan, begitu. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan yang tidak layak itu, yang dibilang najis di bagian ayat-ayat sebelumnya, bagi Tuhan yang najis itu pun bisa diperbaharui. Bagi Tuhan perempuan ini, begitu ya, perempuan ini yang diizinkan datang oleh Tuhan, kemudian sujud di hadapannya itu, yang diizinkan Tuhan adalah simbol begitu, sekali lagi simbol begitu ya. Simbol dari orang-orang non-Yahudi yang datang kepada Yesus. Simbol dari orang-orang non-Yahudi yang datang kepada Yesus tanpa pengharapan. Simbol dari orang-orang non-Yahudi yang tidak punya harapan sama sekali. Simbol dari ketidak punya apa-apa begitu ya. Simbol dari jiwa yang malang, yang jiwanya begitu rapuh dan lain-lain. Gitu. Artinya Tuhan itu memulihkan, Tuhan itu menerima siapapun yang datang kepada Dia. Siapapun yang datang kepada Dia. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi. Jadi ini juga mau menunjukkan kepada kita, bukan? Bukankah kita juga bukan orang Yahudi, Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang seperti perempuan ini. Kita sebenarnya perempuan seperti perempuan ini yang ngemis sama Tuhan. Tuhan, berikan aku roti itu. Bapak Ibu, kita ini sama seperti perempuan ini. Sama. Jadi kita ini sama seperti perempuan ini yang ngemis, begitu. Istilahnya itu ngemis, minta sama Tuhan. Sekiranya Tuhan mau. Begitu. Sekiranya Tuhan mau. Seorang pengemis yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Jadi perempuan Sirofenisia ini sebuah gambaran
Sekalipun ini kisah yang juga dikatakan nyata, tapi ini juga gambaran bagi setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang notabene kita bukan orang Yahudi asli. Kita adalah umat-umat yang kemudian diberikan belas kasihan. Kita seperti anjing yang makan remah-remah. Kita seperti anjing yang tidak ada harganya Bapak Ibu. Ya mungkin ada anjing yang harganya mahal begitu. Tapi anjing dalam arti ini sebuah istilah anjing najis. Yang anjing yang najis lah, pokoknya yang gitu-gitu. Jadi udahlah jelek banget artinya begitu. Tapi di mata Tuhan yang najis sekalipun dibuatnya menjadi berharga. Dibuatnya, perempuan itu minta, Tuhan akhirnya memberikan apa yang perempuan itu kemudian minta. Jadi perumpamaan, jadi kisah tentang perempuan Sirofenisia ini mau menunjukkan kepada kita. Menunjukkan apa? Bahwa kita sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Kita ini seperti anjing yang meminta remah-remah dari meja tuannya. Yang memohon, kalau ada yang jatuh kita ambil. Begitu. Jadi artinya siapa sih kita? Tidak ada siapa-siapanya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita punya sesuatu, kita ini miskin di hadapan Allah, tidak duwe opo-opo. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan tidak memberi, maka tidak ada satupun yang kita miliki. Jadi seperti perempuan Sirofenisia ini, dia datang dengan segala kelemahan, dia datang dengan segala label yang ada dalam dirinya, dia tidak takut. Dia tetap datang sama Tuhan. Dia tidak menghiraukan pandangan orang tentang dia. Bahkan yang dikatakan Yesus memang benar begitu. Yesus ngomong begitu di dalam arti memang benar pandangan orang Yahudi kepada orang Sirofenisia memang begitu. Dia tidak tersinggung, yang dia pikirkan memang aku kayak gitu kok. Jadi perempuan Sirofenisia ini tahu artinya merendahkan diri, tahu artinya merendahkan hati, tahu artinya tidak punya apa-apa, dan tahu artinya berharganya roti yang ada atau roti yang diberikan kepada anak-anak itu. Dan perempuan ini tidak memaksa harus diberikan. Dia cuma bilang, ketika dia disuruh menunggu setelah anak-anak itu diberikan roti baru si anjing, dia bilang, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari apa yang dimakan oleh anak-anak. Artinya dia tidak mau menunggu. Sebuah keselamatan itu tidak bisa ditunggu begitu loh. Tidak bisa ditunggu, mengejar begitu. Sekalipun keselamatan itu anugerah, tetapi perempuan ini menyadari begitu betapa keselamatan itu adalah hal yang begitu esensial, begitu penting sekali begitu. Dia tidak mau ketinggalan. Dia mau saat itu juga, dia tahu berharganya roti yang diberikan kepada anak itu. Roti itu adalah roti keselamatan, yang artinya keselamatan begitu. Yang artinya kerajaan surga dan lain-lain begitu. Tapi roti itu menuju kepada keselamatan. Jadi perempuan itu seorang Sirofenisia memang, tapi dia mengerti benar. Dia mengerti benar arti dari roti itu. Maka dia tidak mau ketinggalan. Dia tidak mau menunggu. Ketika Tuhan berkata, biarkan anak-anak makan dahulu, baru nanti diberiin begitu. Perempuan itu tidak mau begitu. Anak-anak itu ternyata makan remah-remah jatuh dari anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari apa yang dimakan oleh anak-anak, dia bilang begitu. Dia tidak mau ketinggalan, dia tahu berharganya begitu. Dia tahu berharganya. Jadi kisah perempuan Sirofenisia ini menunjuk kepada keselamatan yang sejati. Kepada setiap kita. Setiap kita adalah seperti seorang perempuan Sirofenisia ini yang seperti anjing yang meminta akan keselamatan. Maka Yesus 29 bilang begini, lalu kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu, sebuah konfirmasi begitu, bahwa Tuhan tidak pernah mengenyahkan orang yang datang kepada dia dengan kerendahan. Tuhan tidak pernah kemudian mengenyahkan seorang yang datang kepada dia dengan segala kelemahan. Matthew Henry menulis satu kalimat yang menarik begitu. Dia bilang begini Bapak Ibu,
Kristus tidak pernah menyalahkan orang yang jatuh tersungkur di kakinya. Yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa malang yang gemetar ketakutan, yang tidak punya keberanian dan keyakinan untuk langsung memeluknya. Sekali lagi, Kristus tidak pernah menyalahkan orang yang jatuh tersungkur di kakinya, yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa malang yang gemetar ketakutan, yang tidak punya keberanian dan keyakinan untuk langsung memeluknya. Tuhan tidak mengenyahkan atau menjelekkan atau bahkan menolak orang yang datang kepada dia. Sekalipun seorang perempuan Sirofenisia, Tuhan Yesus tahu dia diutus kepada domba-dombanya. Dia tahu dia diutus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kita bisa melihat bahwa keselamatan tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel, tapi keselamatan diberikan kepada semua orang. Karena semua orang mau datang kepada dia. Mau datang, bahkan lebih merespon daripada orang-orang Israel sendiri. Bahkan dikatakan orang Israel justru menolak dan orang-orang di luar Israel justru menerima. Artinya apa? Setiap kita, siapapun kita berhak datang kepada dia. Kita berhak datang kepada dia. Dan Tuhan di ayat 29 memberikan konfirmasi. Karena kata-katamu itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Tuhan memberikan apa yang diminta oleh perempuan itu. Anaknya sembuh. Perempuan itu bukan hanya mendapat remah-remah, tapi dia mendapat rotinya sekalian. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi kita bisa meneladani dari perempuan itu. Bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini miskin di hadapan Allah. Kita tidak layak Bapak Ibu. Kalau kita diberikan anugerah, itu hanya karena dia, begitu. Hanya karena dia. Tidak ada satupun yang membuat kita bangga. Seperti perempuan ini, dia sujud, dia datang, dia nggak ngomong aneh-aneh, dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia sujud, dia mohon kepada Tuhan. Sekiranya boleh, sekiranya Tuhan mau, Tuhan menyembuhkan. Tetapi sekali lagi, sekalipun perempuan ini tidak merasa layak, tetapi dia mau untuk mengejarnya. Dia menginginkannya, sekalipun dia tidak layak, tapi dia menginginkannya, dia mau. Bapak Ibu, kita tidak layak. Sama kita seperti perempuan, seperti anjing yang tidak layak untuk menerima bagian itu. Tetapi apakah kita sekalipun kita tidak layak, kita mau mengejarnya, kita mau menginginkannya, menginginkan akan anugerah itu, menginginkan akan kemurahan Tuhan itu. Atau ya sudahlah, aku udah mendapatkan roti, itu istilahnya gitu ya. Aku udah diselamatkan, ya sudah. Mari kita belajar dari seorang perempuan Sirofenisia ini. Menjadi seorang yang teguh, menjadi seorang yang serius kepada Tuhan. Dan di ayat 30 dikatakan, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Ada berita sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Ada berita sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Markus pasal yang pertama dikatakan inilah Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi, tapi diberikan kepada setiap orang yang mau. Setiap orang yang merespon akan anugerahnya. Diberikan kepada mereka. Jadi kita melihat dengan lebih jelas bahwa kita orang-orang non-Yahudi, kita tidak layak, tapi kita diberikan anugerah. Itu sebuah hal yang begitu luar biasa. Jadi melalui kisah ini Bapak Ibu, kisah ini penuh dengan simbol begitu ya. Perempuan itu bisa menggambarkan kita, menggambarkan orang-orang percaya yang tidak punya apa-apa sebenarnya, yang menerima keselamatan hanya oleh anugerah. Itu yang mau dikatakan kepada kita, yang mau dinyatakan kepada kita sekalian. Tidak punya apa-apa kok. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak layak, kita miskin kok. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, bahkan kalau kita minta dari Tuhan, jangan kita pamer begitu. Tuhan, aku sudah melakukan A, melakukan B, Tuhan tolong aku. Aku sudah setia, Tuhan tolong aku. Saudara, tidak ada satu hal pun yang kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan.
Tidak ada satu hal pun tanpa Tuhan yang menopang kita, tidak mungkin kita melakukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu sudah anugerah Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, mintalah seperti seorang perempuan Sirofenisia ini. Yang dia tahu tidak layak, tapi dia menginginkannya. Mintalah kepada dia dengan kesadaran diri dan keinginan kepada Tuhan yang begitu mendalam. Itu di bagian kisah tentang perempuan Sirofenisia, Bapak Ibu. Jadi menarik sekali begitu ya, menarik sekali perempuan Sirofenisia ini menolong kita begitu. Menolong kita siapapun kita, itu bisa datang kepada dia dan dia menerima kita. Ini mengingatkan saya sendiri dengan lagu yang namanya Amazing Grace begitu ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Lagu yang begitu luar biasa yang menolong kita bahwa besar anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita orang yang tidak layak begitu. Jadi kita yang hilang kemudian Tuhan mendapatkan kita kembali. Bukan kita mencari dia dan mendapatkan dia, tapi kita yang hilang dicari oleh dia. Dan itu anugerah yang sangat besar. Anugerah 100% anugerah Tuhan yang mendapatkan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. So seperti anjing yang tidak layak. Tetapi kita bisa melihat ketika perempuan itu dibilang begitu, sekarang dia menerima bagian anak. Menerima bagian anak. Itu adalah hal yang begitu mengesankan, begitu luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan di bagian selanjutnya. Dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang Yesus menyembuhkan orang yang tuli ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sekali lagi, ini adalah pernyataan dari awal Injil Markus. Injil tentang Yesus Kristus. Ini mau menegaskan siapa Yesus Kristus. Di bagian perempuan Sirofenisia kita diperlihatkan tentang anugerah. Juga diperlihatkan tentang apa? Bahwa Yesus berkuasa untuk mengusir setan. Bahkan tidak lihat sekalipun. Perempuan itu anaknya tidak di situ. Tetapi dengan perkataannya dia menunjukkan kuasanya di atas segala-galanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan setan, begitu. Tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun. Dia adalah yang paling berkuasa. Ini mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dengan dia mengusir setan. Dan di sini kita akan melihat lebih dalam lagi. Ini lebih simbolnya lebih terlihat lagi. Dikatakan begini. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu begitu. Ini jalannya itu mutar begitu. Harusnya bisa cepat tapi Tuhan Yesus itu muter gitu. Tuhan Yesus itu muter kalau dia harus lewat Dekapolis. Jalannya itu lebih berputar gitu. Sehingga dia bisa lebih cepat sebenarnya. Tapi dia melewati daerah yang disebut dengan Dekapolis. Bapak Ibu saya percaya ini enggak bercanda begitu ya, atau kemudian enggak sengaja lewat sana begitu, bukan. Tuhan Yesus sengaja lewat situ. Tuhan Yesus sengaja lewat di situ. Dan Tuhan Yesus tentu tahu ada orang yang seperti itu. Tuhan Yesus sengaja berjalan berputar lebih jauh untuk mendapatkan orang itu. Sekali lagi di dalam anugerah
Tuhanlah yang mendapatkan. Tuhan rela muter jalannya begitu untuk mendapatkan orang yang tuli dan bisu itu. Jadi kalau dikatakan kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, sekalipun dia muter begitu, Tuhan punya rencana ketika dia muter. Tuhan tahu begitu. Tuhan itu mencari, bahkan dia rela. Ini seperti kisah domba yang hilang, yang 99 ditaruh di tempatnya, yang satu dia cari sampai dapat. Artinya apa? Bahwa Tuhan sampai sedemikian rupa. Untuk orang-orang yang non-Yahudi pun begitu. Tuhan mencari karena mereka juga yang terhilang. Lah, masuk begitu ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu muter, dia punya rencana, dia tahu akan ada kejadian yang seperti itu. Dia dengan sengaja, dia rela berjalan lebih jauh untuk mendapatkan orang itu. Dan di ayat 32 dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Bapak Ibu, benar ternyata di situ ada seorang yang tuli dan gagap. Jadi kita melihat Tuhan punya rencana. Benar, Tuhan punya rencana. Tidak ada sekalipun Tuhan kayaknya muter begitu ya. Kayak Tuhan itu mau kemana gitu rasanya jalan hidup ini. Tuhan punya rencana ternyata. Dan Tuhan dengan sengaja memutar untuk mendapatkan orang yang tuli dan yang gagap itu. Dikatakan di ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam perspektif sekarang, Bapak Ibu akan merasa aneh sekali begitu ya, kayak dukun kali gitu ya, kayak ahli jampi-jampi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ini di dalam konteks zaman dulu, dalam waktu dulu begitu ya, pengobatan dengan cara yang seperti ini itu hal yang lazim sekali. Lazim sekali. Jadi orang ngobatin, makanya Tuhan Yesus diminta untuk menjamah begitu ya, kemudian untuk memegang. Itu menjadi cara pengobatan yang lumrah, yang wajar untuk waktu itu. Begitu. Tetapi mungkin kita berpikir lagi, loh lumrah sih lumrah begitu kan. Tapi ya nggak perlu dimasuk-masukkan juga, terus kemudian dia meludah, ludahnya ditaruh di diusek-usekan di lidahnya orang itu begitu. Itu menjijikkan begitu ya. Berarti kalau sekarang sih corona gitu, tambah bahaya. Tetapi begini, Tuhan itu punya maksud, bukan hanya karena ini sebuah budaya begitu ya. Karena sebuah budaya bukan hanya itu. Bukan hanya sebuah hal yang lazim. Tetapi di sana dikatakan ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Bapak Ibu, orang yang biasanya itu tunarungu begitu, biasanya juga tidak bisa berbicara dengan baik. Karena dia tidak bisa mendengar, dia juga tidak bisa berkata-kata dengan baik. Oleh sebab itu, ketika Tuhan itu memasukkan jarinya ke telinga orang itu karena orang itu juga memberikan sebuah gambaran begitu, bahwa Tuhan itu sedang menjamah, sedang membuka begitu, membuka telinga yang tersumpal kali ya, membuka telinga yang tertutup itu. Dan juga ketika dia kemudian meludah dan meraba lidah orang itu begitu ya, karena Tuhan ngomong pun juga enggak ngerti begitu loh, dia enggak bisa dengar. Kalau dia ngomong misalnya, Pak saya pegang telinganya atau apa begitu ya, orang itu juga enggak ngerti karena enggak bisa dengar begitu. Lah, apa yang dilakukan Yesus itu sesuai dengan kondisi orang itu pertama. Yang kedua, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah simbol. Tuhan sendirilah yang membuka telinga orang itu dengan tangannya sendiri. Yang kedua, Tuhanlah yang membuat mulut orang itu bisa berbicara. Dengan cara dia meludah, kemudian dia mengusap-usapkan di lidahnya sehingga dia bisa bicara. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini enggak main-main gitu. Ini bahasa simbolis sekali.
Telinga itu untuk mendengar. Mendengar akan apa? Mendengar akan firman Tuhan. Kalau tidak, ini bisa diartikan begini. Kalau tidak Tuhan yang membuka telinga, tidak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Tidak mungkin. Yang kedua, kalau tidak Tuhan yang menjamah mulut kita, tidak mungkin kita bisa berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Tidak bisa kita berkata-kata tentang Injil yang benar. Tidak bisa kita menjadi saksi Kristus. Jadi ini simbol sekali. Simbol telinga, simbol mendengar. Dan hanya Tuhan yang mujizat Tuhan. Kalau kita bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, itu mujizat Tuhan. Kalau kita bisa berkata-kata, menyaksikan kebaikan Tuhan, itu mujizat Tuhan. Jadi jangan pikir itu kita melakukannya sendiri. Dan di sana dikatakan mereka dan sudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, gitu ya. Mundur sedikit, mereka sendirian. Jadi memang sengaja begitu ya. Di bagian yang pertama tadi Tuhan Yesus juga menyendiri begitu. To alone with God. Tuhan Yesus mau berbicara secara langsung kepada perempuan Sirofenisia. Tuhan punya rencana ketika dia sendirian, bukan? Dia tahu perempuan Sirofenisia akan datang. Begitu juga ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan juga membawa orang yang tuli dan gagap itu sendirian. Untuk apa? Untuk berbicara secara langsung. Untuk menjauhi keriuhan keramaian. Bapak Ibu, saya merenungkan begitu. Saya merenungkan ada banyak dalam firman Tuhan, Tuhan itu mengambil waktu sendirian. Dia menjauhkan diri dari keriuhan, dari keramaian untuk datang kepada Bapaknya secara pribadi. Dan Tuhan di bagian ini menunjukkan juga kepada kita. Baik kisah Sirofenisia, kemudian kisah yang ini. Tuhan Yesus mengajak dia berduaan. Dia mau menunjukkan suaranya secara langsung kepada dia tanpa keriuhan itu. Karena keriuhan membuat sulit untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan mengajak dia sendirian. Dan kemudian Tuhan membuka telinganya sendiri. Tuhan menjamah mulutnya. Sehingga dia bisa mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Itu kebaikan Tuhan. So, waktu-waktu sendiri kepada Tuhan, waktu-waktu pribadi, itu menjadi waktu-waktu kita yang berharga seharusnya. Ada banyak Bapak Ibu keriuhan di dalam dunia ini, ada banyak pekerjaan, ada banyak masalah yang membuat pikiran kita begitu banyak. Tetapi Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk memisahkan diri dari orang banyak dan mengambil tempat sendirian untuk bicara kepada Tuhan secara pribadi. Di sanalah Tuhan membuka telinga kita. Di sanalah dia membuka setiap kunci-kunci di mulut kita untuk menjadi saksinya. Jadi ini adalah bahasa, sekali lagi, bahasa simbol. Bahasa simbol. Injil Markus penuh dengan simbol-simbol. Jadi kita bisa melihatnya dengan sangat-sangat jelas sekali. Dengan Tuhan Yesus kemudian membuka telinganya, itu mujizat. Artinya kita mendengar firman, mendengar suara Tuhan, itu mujizat Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan, itu bukan kemampuan kita. Ayat 34, kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata. Artinya terbukalah. Penuh dengan simbol. Telinga simbol mendengar. Kemudian mulut simbol berbicara. Tuhan Yesus menyentuhnya kedua bagian itu. Kemudian dia menengadah ke langit untuk menunjukkan bahwa kuasa. Ada beberapa pendapat mengatakan dia berdoa kepada Bapa, sekaligus juga menunjukkan bahwa kuasa itu datangnya dari Bapa. Kuasa itu datangnya dari dia. Bukan dari orang itu. Bukan kebetulan. Dia menengadah ke langit, dia menarik nafas, ada yang mengatakan itu berdoa, ya it's okay begitu. Dan berkata Ephata yang artinya terbukalah. Dia untuk terbuka itu butuh mujizat. Untuk kita bisa mendengar firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah.
Ketika kita mendengar suara Tuhan, itu mujizat Tuhan. Di sana dikatakan Efata, terbukalah. Hanya karena Tuhan kita bisa mendengar suaranya. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Bapak Ibu, ketika yang menarik gitu ya, yang menarik dari orang Sirofenisia sama orang tuli dan bisu ini sama-sama apa? Orang itu percaya, orang itu pasrah penuh dan yakin dengan apa yang Tuhan lakukan. Ini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah kontradiksi lah istilahnya begitu. Orang Yahudi, orang Israel yang harusnya menerima justru menolak. Tetapi orang-orang non-Yahudi yang tidak diberikan seharusnya justru merekalah yang menerima. Menerima dengan apa? Menerima dengan percaya, menerima dengan pasrah, menerima dengan penuh keyakinan. Dan mereka mempercayakan kepada Yesus. Perempuan Sirofenisia itu mempercayakan kepada Yesus. Orang yang tuli dan bisu ini juga mempercayakan semuanya kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkannya. Dia tidak tahu, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa lidahnya juga tidak bisa ngomong dengan baik, mungkin dengan bahasa isyarat. Tetapi di sana dia menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. Dia pakno yo manut begitu. Dia pakno percaya karo Yesus, percaya sama Tuhan. Dia percaya sekali dengan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada dia. Jadi kita bisa melihat kesamaan begitu ya, kesamaan antara perempuan Sirofenisia juga dengan orang yang tuli itu. Sama-sama bukan orang Yahudi, sama-sama pasrah kepada Tuhan, sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama benar-benar yakin akan pertolongan Tuhan. Sama. Kepasrahan, kita loh enggak punya apa-apa. Laki-laki, orang yang tuli dan gagap ini begitu ya, dia begitu pasrah kepada Tuhan karena memang tidak ada yang bisa dia lakuin. Dia pasrah pada Tuhan, dia percaya deh sama Tuhan, percaya aja sama Tuhan begitu. Jadi kita melihat sikap yang miskin, sikap yang tidak mengandalkan diri, sikap yang tidak sombong. Bahkan Agustinus mengatakan kesombongan itu mengubah malaikat menjadi iblis begitu. Tapi dua orang ini digambarkan kepada kita justru adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak tapi ingin sekali menerima anugerah Tuhan. Mereka bersedia menerimanya dengan sepenuh hati. Mereka bahkan mencarinya, mempercayakannya kepada Dia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Mereka berdua ini, perempuan Sirofenisia dan orang yang tuli ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi karena dia sadar bahwa mereka miskin, justru di sanalah anugerah Tuhan itu diberikan kepada mereka. Menyadari kemiskinan di hadapan Allah, menyadari ketidaklayakan di hadapan Allah. Apa yang mau kita andalkan? Prestasi apa yang kita lakukan? Prestasi di gereja kah? Prestasi tempat kita kerja kah? Prestasi dalam keluarga kah? Semuanya datangnya dari Dia. Apakah kita masih berkata, it's me, begitu. It's me, I do it, begitu. Aku melakukannya, aku mengerjakannya dengan tanganku sendiri. Nothing Bapak Ibu, nothing. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita kerjakan sendirian. Dan secara khusus, ketika kita berbicara di bagian 2 perikop ini, berbicara soal keselamatan. Tidak pernah datang dari siapapun, bahkan dari kita. Keselamatan hanya datang dari Dia. Mari kita menerima keselamatan itu. Menanggapi keselamatan itu, merespon keselamatan itu dengan sadar bahwa aku ini tuli. Kalau aku nggak dibuka oleh Tuhan telingaku, aku nggak mungkin bisa mendengar Tuhan, nggak mungkin aku bisa percaya. Kalau mulutku ini nggak dibuka oleh Tuhan, nggak mungkin aku bisa bersaksi, nggak mungkin aku bisa memuji Tuhan, nggak mungkin. Jadi dalam perikop-perikop ini ada banyak simbol-simbol, telinga simbol mendengar, lidah simbol
bicara tentang menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan menengadah ke langit, simbol berdoa, begitu memohon, simbol bahwa kuasa itu hanya datangnya dari Dia dan hanya Dia yang mampu, begitu. Di dalam bagian-bagian Alkitab, begitu, bagian yang lain digambarkan bahwa orang-orang yang tuli dan bisu itu juga bisa karena kuasa-kuasa iblis, begitu. Tetapi tidak ada yang dapat bertahan di hadapannya. Tidak ada yang lebih hebat dari Dia. Dia nomor satu dan tidak ada nomor dua dan nomor tiga. Dia satu adanya. Nomor satu dan satu adanya. Tidak ada nomor dua di bawahnya dan lain-lain. Dia tetap Dia. Dialah yang memberikan segalanya. Dialah yang membuka setiap selubung telinga, selubung mata kita, selubung telinga kita, selubung mulut kita untuk menanggap akan anugerah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita. Tuhan memberikan mujizatnya kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Saya luar biasa. Dua bagian ini diakhiri dengan Tuhan yang kemudian itu memberikan apa yang mereka inginkan. Di bagian yang pertama, perempuan itu juga diberikan. Bagian ini juga diberikan. Kenapa? Karena mereka meminta dengan kerendahan hati. Mereka minta karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka sadar mereka tidak bisa apa-apa. Beda dengan orang Farisi ahli Taurat. Mereka merasa aku melakukan firman Tuhan, aku melakukan yang terbaik, aku A, B, C, D, E. Semua jasa-jasa, semua kemampuan-kemampuan itu menjadi kebanggaan, dipamerin, menjadi ajang untuk memamerkan diri. Tapi sebenarnya justru apa yang mereka lakukan menghalangi mereka dari apa? Dari anugerah Tuhan yang sejati. Dari keselamatan Tuhan yang sejati. Mereka merasa mereka sudah melakukan ABCD, melakukan firman Tuhan dan mereka pasti selamat begitu. Mereka lupa bahwa keselamatan itu bukan yang mereka kerjakan. Keselamatan itu datangnya dari Dia. Dia yang memberikan konfirmasi, Dia yang memberikannya. Jadi kita bisa melihat di bagian ini penuh dengan simbol-simbol dan menarik sekali. Menarik sekali. Telinga yang terbuka mendengar, mulut yang tidak bisa berbicara, semua adalah mujizat Tuhan untuk memperlengkapi, untuk menyatakan bahwa Dia Mesias, sekaligus untuk menjadi konfirmasi bahwa orang di luar Yahudi juga mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan diberikan kepada siapapun, siapapun, tidak terbatas kepada satu orang. Keselamatan diberikan kepada siapapun, dalam arti ini bahwa tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang yang lainnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, di bagian akhir dikatakan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun, tapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sebuah anugerah yang besar tidak bisa untuk dibendung Bapak Ibu. Sebuah anugerah yang besar tidak bisa dibendung. Memang di bagian ini beberapa penafsir mengatakan Tuhan melarang, berpesan supaya orang-orang itu tidak menceritakannya karena mereka tidak mengerti secara penuh akan arti anugerah Tuhan. Akan arti keselamatan mereka belum mengerti. Yang mereka mengerti hanyalah Yesus bisa menyembuhkan, begitu. Tuhan Yesus bisa memulihkan, cuma itu. Tapi arti rohaninya mereka belum mengerti. Karena arti rohani itu baru akan dimengerti ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Yesus kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa. Baru di sana arti itu menjadi penuh. Tapi kita bisa sedikit mengerti begitu. Kenapa kemudian mereka tidak bisa menahan mulutnya untuk berbicara? Karena mereka melihatnya. Mereka melihat kejadian itu, mereka melihat peristiwa itu, dan sukar sekali untuk mereka diam. Mereka melihatnya. Laki-laki, orang itu yang tuli begitu, kemudian dia bisa dengar kok.
mulutnya yang nggak bisa ngomong, yang iu begitu, kemudian bisa ngomong dengan lancar. Semua orang ada di situ. Semua orang kemudian tahu begitu. Bagaimana bisa dibendung lagi? Sangat sukar, bukan? Tapi mungkin itu menjadi sukar bagi orang-orang yang merasa dirinya begitu hebat. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa begitu. Luar biasa, menolong kita menyadari siapa diri kita. Diri kita sama seperti anjing digambarkan oleh perempuan Sirofenisia. Yang kedua, diri kita digambarkan sebagai orang yang tuli dan orang yang gagap. Itu diri kita. Tetapi di tangan Tuhan semuanya bisa berubah. Di tangan Tuhan, melalui tangan Tuhan, melalui perkataan Tuhan, semuanya bisa berubah. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan, setiap kita berhak menerima kasih Tuhan. Biarlah kita yang tidak layak ini terus mencari akan Tuhan. Yang tidak layak ini terus menginginkan akan roti itu. Sekalipun bahkan Paulus mengatakan, aku menerimanya tapi aku berlaku seolah-olah aku tidak menerima, belum menerimanya. Kita akuin begitu, kita tidak layak. Tapi mari kita terus menginginkan dia. Menginginkan dia. Karena keselamatan bagi kita itu anugerah Bapak Ibu. Anugerah. Jadi jangan kita lalaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin sampai di sini begitu ya. Pak Lidra nanti akan menambahkan begitu. Oke, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Biarlah kita belajar dari perempuan Sirofenisia juga seperti orang yang tuli dan buta. We are nothing. Kita tidak punya apa-apa. We are nothing. Nothing, benar-benar nothing. Tetapi Tuhanlah yang membuat kita menjadi ada. Yang mengakui keberadaan kita. Keberadaan kita diakui bukan oleh karena kita sendiri. Tapi keberadaan kita diakui oleh Dia yang menjaminnya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami menyadari diri kami seperti seorang perempuan Sirofenisia yang tidak punya apa-apa. Tapi tolong kami Tuhan, karena tidak seperti itu juga kami terkadang. Ada banyak di bagian diri kami justru berlaku seperti anak yang angkuh, seperti anak yang tidak tahu diri. Kami lupa bahwa kami ini seperti anjing yang hanya berharap akan anugerah Tuhan. Tuhan ampuni kami, di tengah kami kondisi kami seperti itu. Bahkan ampuni kami, ketika kami mengeraskan telinga kami, juga mengunci mulut kami untuk menceritakan dan untuk mendengar akan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ada banyak kelemahan kami, ada banyak keterbatasan kami, dan ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau diri kami terus berjalan seperti ini. Kami mau Tuhan, mujizat-Mu boleh terus nyata atas hidup kami. Supaya kami boleh terus mendengar akan suara-Mu, kami terus boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.